Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Santi. Saya adalah dosen program studi pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Mata kuliah penyuntingan adalah salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester 5 dan mempunyai bobot nilai 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah penyuntingan ini adalah mata kuliah yang mempelajari tentang ilmu penyuntingan, bagaimana proses penyuntingan berlangsung, bagaimana naskah sebuah tulisan bisa disunting dengan baik itu dari segi ejaan, diksi, tata kalimat, kalimat baku, sampai dengan proses naskah tersebut dicetak. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan capaian mata kuliah pembelajaran penyuntingan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa memiliki pengetahuan konseptual tentang hakikat penyuntingan. Mahasiswa mengetahui pengetahuan membaca dan menulis sebagai dasar penyuntingan. Yang ketiga, mahasiswa menguasai pengetahuan tentang syarat penyuntingan dan kode etik penyuntingan. Yang keempat, mahasiswa mengetahui pengetahuan tentang konvensi, ragam, dan pengolahan naskah. Yang kelima, mahasiswa mengetahui pengetahuan tentang proses dan mekanisme penyuntingan. Mahasiswa menguasai pengetahuan prosedural tentang penomoran buku, jurnal, dan majalah. Yang terakhir, mahasiswa mengetahui pengetahuan prosedural tentang plagiarisme. Oke, selanjutnya adapun penyampaian materi pada mata kuliah penyuntingan ini, yang pertama adalah ruang lingkup perkuliahan, yang kedua hakikat penyuntingan, yang ketiga kemampuan berbahasa tulis sebagai dasar penyuntingan, yang keempat syarat dan kode etik penyuntingan, yang kelima perihal naskah, yang keenam mekanisme penyuntingan, yang ketujuh prah dan pasca penyuntingan, yang kedelapan penyuntingan isi, kesembilan penyuntingan karya ilmiah dan karya populer, kesepuluh penomoran buku, majalah dan jurnal, dan yang terakhir pencegahan plagiarisme. Oke, selanjutnya adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah penyuntingan ini, yaitu dengan menggunakan sistem pembelajaran tatap muka yang langsung bertatap muka dengan mahasiswa dan menggunakan sistem metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan pemberian tugas. Adapun sistem metode ceramah yang saya berikan kepada mahasiswa untuk mengukur kemampuan mahasiswa agar mahasiswa mudah memahami teori secara langsung bagaimana proses penyuntingan yang akan berjalan. Dan untuk diskusi sendiri, saya akan melihat bagaimana keaktifan mahasiswa di dalam sistem pembelajaran yang sedang berlangsung dan bisa mengetahui mana siswa yang aktif dan mana mahasiswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir itu pemberian tugas. Pemberian tugas di sini saya memberikan tugas melalui WhatsApp group dan tugas tersebut dikumpul melalui hard copy atau juga soft copy dan dikirimkan, yang soft copy dikirimkan melalui email yang telah diberikan kepada mahasiswa. Oke, sedangkan untuk presentasi penilaian
yang mana persentase penilaian ini terbagi ke dalam 4. Yang pertama nilai tatap muka dengan persentase kehadiran 20%, nilai tugas persentasenya 20%, nilai mid semester atau UTS dengan persentase 20%, dan nilai UAS ujian akhir semester dengan persentase 40%. Dengan total keseluruhan yaitu 100%. Adapun rincian nilai yang didapat pada mahasiswa untuk nilai A itu berjumlah rentan 86 sampai dengan 100, nilai B 71 sampai dengan 85, nilai C 56 sampai dengan 70, dan nilai D 41 sampai dengan 55. Terakhir nilai E kurang dari 40. Oke, untuk selanjutnya biar lebih lengkapnya lagi, marilah kita saksikan bersama-sama video pembelajaran mata kuliah penyuntingan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai mata kuliah hari ini, marilah kita bersama-sama melapaskan lapas basmalah. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar ya tentang definisi atau hakikat daripada penyuntingan itu sendiri. Sekarang kita masuk ke materi yang baru ya, yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama syarat menyunting naskah, yang kedua kode etik penyuntingan naskah. Oke. Di sini ada syarat ya, syarat penyuntingan naskah dan kode etik penyuntingan naskah. Saya tanya dulu, syarat itu apa? Ada yang tahu syarat? Istilah lain atau definisi lain dari syarat? Apa namanya? Aturan. Iya, syarat itu aturan, ketentuan yang harus dilakukan atau harus dilaksanakan. Oke, di dalam penyuntingan, ketika kita ingin menyunting suatu naskah harus ada syarat yang kita lakukan. Apa saja syarat-syarat? Ya, ini syarat-syarat dalam menyunting naskah. Ya, ada beberapa syarat di dalam penyuntingan naskah. Yang pertama, syarat yang pertama ketika kita untuk melakukan penyuntingan naskah harus menguasai tata bahasa baku. Ya, maksudnya baku tuh yang sesuai dengan pedoman, yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, bahasa yang baku. Dengan begitu, dengan kita menguasai ejaan, ya, maka kita akan bisa mengetahui ketika kita ingin menyunting suatu tulisan dari penulis, kita bisa tahu mana penggunaan huruf kapital, mana penggunaan huruf kecil.
kesabaran bagi seorang penyunting naskah. Terus syarat yang selanjutnya, ya, yang ketujuh, memiliki keluasan. Jadi seorang penyunting naskah harus memiliki keluasan di dalam hal menyunting. Luas, mengetahui. Sudah tahu kita bahwa naskah ini naskah yang baik, naskah yang tidak terlalu banyak kesalahan, ya. Makanya kalau ingin memiliki kemampuan keluasan dalam suatu naskah, banyak sering-sering berkomunikasi dengan penulis. Tuh. Terus syarat yang ke-8, memiliki kemampuan menulis. Itu syarat yang ke-8 bagi seorang penyunting. Jadi dia di samping dia menyunting suatu naskah, maka dia harus mempunyai kemampuan menulis, setidaknya kemampuan menulis yang elemen. Karena apa? Karena nantinya seorang penyunting tetap dan harus berhubungan dengan penulis. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Maka setidaknya dia bisa mempunyai kemampuan menulis surat, mengirim surat dan membalas surat kepada penulis atau pihak-pihak penerbit yang lainnya. Tuh. Terus lanjut, ya. Yang ke-9, menguasai bidang tertentu. Jadi syarat menjadi seorang penyunting harus menguasai bidang tertentu. Kita misalnya keahlian kita di bidang pendidikan bahasa Indonesia. Jadi hal yang kita sunting naskah-naskah yang berkaitan dengan pendidikan bahasa Indonesia. Kalau dia naskah buku, kita misalnya naskah membaca atau naskah menulis. Tuh, jadi dia hanya mempunyai satu bidang tertentu. Itu syarat menjadi seorang penyunting. Terus yang ke-10, syarat yang ke-10 untuk menjadi seorang penyunting, menguasai bahasa asing. Ya, setidaknya minimal satu bahasa asing yang harus dikuasai oleh seorang penyunting. Ya, kalau bahasa asing tentu dia bahasa internasional. Sekarang ini bahasa Inggris. Setidaknya seorang penyunting mempunyai satu kemampuan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris bahasa internasional yang digunakan. Tuh, yang terakhir, syarat yang terakhir untuk menjadi seorang penyunting, memahami kode etik penyuntingan. Jadi ketika yang kata kalian tadi, ya, kata teman kalian bahwa syarat itu minta aturan yang harus dipatuhi, maka begitu juga menjadi seorang penyunting harus memahami kode etik yang sudah ditentukan. Yang namanya kode etik kalau tidak dipatuhi, maka akan ada sanksi hukuman yang berat. Itu. Jadi ada 11 syarat untuk menjadi seorang penyunting. Yang dikatakan syarat untuk menyunting suatu naskah. Sekarang kita beralih ke kode etik. Ya. Kode etik penyuntingan naskah. Ya. Kalau tadi ada 11 syarat yang harus dipenuhi dalam seorang untuk menjadi seorang penyunting naskah. Sekarang ini kode etik yang harus dipenuhi bagi seorang penyunting naskah. Yang pertama apa? Ya. Penyunting naskah wajib mencari data mengenai penulis atau informasi penulis. Jadi seorang penyunting, ya, ketika dia menemukan naskah, ya, naskah dari penulis, dia wajib dulu mencari informasi mengenai penulis. Ini apakah penulis ini penulis yang sudah profesional atau penulis yang masih amatir atau dia penulis yang semi profesional. Ya, kalau misalnya penulis enak, ya, kalau penulis misalnya bertemu dengan penulis yang profesional, maka dia kemungkinan sedikit sekali kesalahan mungkin ditemukannya. Tuh, ya, kalau penulis yang profesional. Terus yang kedua, penyunting naskah bukanlah penulis naskah. Nah, jadi yang namanya penyunting naskah bukanlah penulis naskah. Jadi kode etik yang kedua, dia menyunting tugasnya menyunting, menulis tugasnya hanya menulis, tapi tetap komunikasinya perlu dijaga. Ini sebagai seorang penyunting, walaupun hak sepenuhnya sudah diberikan ke penyunting untuk mengedit naskah tersebut, tapi masih balik ke penulis, ya, jika ada kesalahan ketika ingin
naskah yang kurang baik atau kata-kata yang tabu atau kata-kata yang menyinggung suatu ormas tertentu, maka penyidik harus merahasiakan, tidak bisa disebarkan ke halayak ramai. Yang kelima, penyunting naskah wajib mengkonsultasikan hal-hal yang akan diubah dalam naskah. Tadi antara penyunting dan penulis lebih sering berkomunikasi itu apa? Untuk mengubah ya naskah yang akan disunting. Makanya tidak bisa berjalan sendiri seorang penyunting. Dan yang terakhir, kode etik penyunting yang terakhir, penyunting naskah tidak boleh menghilangkan naskah yang akan sedang atau telah disunting. Karena apa? Karena naskah itu walaupun dia masih berupa tulisan tangan, ya, yang namanya naskah itu tulisan yang orisinil, jadi tidak bisa dihilangkan atau ditaruh sembarangan oleh seorang penyunting. Apabila hilang, maka tanggung jawab resikonya juga sangat besar bagi seorang penyunting. Itu kode etik penyuntingan. Ya, ada 6 kode etik penyuntingan dan ada 11 syarat untuk menjadi penyunting. Sekarang kita lihat ya, kita bahas bersama-sama. Ini ada contoh naskah yang belum disunting. Ya, ini ada naskah yang belum disunting. Ada naskah singkat, ya, naskah teks singkat yang belum disunting. Berarti kalau dilihat berdasarkan ini, ya, naskah tersebut, ya, berarti ini apa? Dilihat dari segi apa nih suntingannya? Ejaan, ya. Tadi kan ada menguasai ejaan, ya, yang baik dan benar atau ejaan yang disempurnakan. Di sini sudah ada kesalahan-kesalahan dalam naskahnya, ya, dan ini perlu disunting. Kalau dilihat dari sini kan ada kesalahan penulisan nama, ya, ini penulisan nama negara. Berarti dia penggunaan huruf kapital. Kalau dilihat kata Indonesia di sini, berarti dia penggunaan huruf kapital yang besar, ya. Oke, ini perbaikannya ya, contoh naskah yang disunting. Nih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Apa Rizka? Mengapa seorang penyunting perlu memahami kode etik penyuntingan? Ya, mengapa seorang penyunting perlu memahami kode etik penyuntingan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari saudara Ariska? Mengapa seorang penyunting perlu memahami kode etik penyuntingan? Mengapa? Karena ya, silakan. Saya seorang penyunting bukan hanya sekadar memahami kode etik, tapi juga memahami sebab kode etik itu merupakan aturan yang harus dipenuhi oleh seorang penyunting karena penyunting itu orang profesi. Tuh, ya. Jadi kode etik itu memang harus dipahami oleh seorang penyunting. Jadi seorang penyunting tidak bisa, ya, ketika dia bekerja harus memahami kode etik atau aturan yang berlaku. Tidak bisa semaunya sendiri. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya ya. Mengapa seorang penyunting harus menguasai setidaknya minimal mempunyai kemampuan menulis? Karena
saja ya pertemuan kita pagi hari ini. Sebelum saya tutup, marilah kita bersama melafazkan lafaz hamdalah. Demikianlah tadi sudah kita saksikan bersama-sama cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah penyuntingan. Terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.